Baik, selamat datang di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 10 dengan topik barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika pernah dipelajari ketika duduk di kelas 9 SMP. Dan di pelajaran kelas 10 kita akan belajar lagi dan mengulas materi yang berkaitan dengan barter atau barisan dan deret aritmatika. Apa sih yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmatika? Barisan adalah himpunan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi, aturan setiap langkah pada bilangan itu aturannya tertentu. Misalnya, jika dia tambah-tambah 3, maka nanti bilangan berikutnya dia akan tambah 3 tambah 3. Kita ambil contoh di sini 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita lihat langkahnya berapa, 3 dan 5 itu tambah 2, 3 tambah 2, 5, 5 ditambah 2 itu 7, dan seterusnya, maka langkahnya adalah 2. Oke, jadi ini tambah-tambah 2, berikut ditambah 2. Oke, kemudian 34, 31, ini berarti kan berkurang 3 ya, berarti di sini berkurang ke belakang menjadi negatif 3 dan seterusnya akan berkurang menjadi min 3. Nah, kemudian 2, 4, 8, 16. Kalau ini kita lihat, kalau kita lihat loncatnya 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 harusnya 6, sedangkan di sini 8. Nah, ini contoh saja, maka ini adalah kali-kali 2. Ya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 2 itu 16. 16 dikali 2 itu 32 dan seterusnya. Dan ini disebut nanti geometri. Oke, barisan geometri. Dan kita cuman hanya fokus 2 saja, yaitu barisan dan deret aritmatika. Kemudian, apa bedanya barisan aritmatika dan deret aritmatika? Oke, kalau barisan aritmatika itu dia cuma bentuknya begini, 2, 4, 6, 8, 10. Penulisannya adalah koma, 2, 4, 6, dan seterusnya. Tetapi langkahnya atau loncatannya tetap loncat 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Kemudian apa bedanya deret aritmatika? Nah, deret aritmatika itu adalah ada tanda plus. Yang tadinya koma sekarang jadi plus. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Nah, mudah-mudahan kalian paham apa bedanya barisan aritmatika dan deret aritmatika. Lalu, bagaimana rumus barisan aritmatika dan bagaimana rumus deret aritmatika? Oke, untuk barisan aritmatika, maka rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. A itu di mana A sebagai suku pertama. Suku pertama itu di mana 2 adalah suku pertama. Suku pertama juga 2. Ya, kita lihat contoh di awalnya, suku pertamanya 3, suku pertamanya 3, 4, dan suku pertamanya adalah 2. Kemudian beda itu adalah beda. Beda itu adalah selisih. Ini adalah 2 dan 4. Selisihnya berapa? 2. Kita hitung dari 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 2, 2. Atau mungkin bisa dikatakan beda itu adalah loncatannya. Loncatannya berapa? Loncatannya 2. Nah, bagaimana dengan deret aritmatika? Deret aritmatika ini rumusnya adalah Sn. Sama dengan N per 2. Buka kurung 2 dikali suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. Jadi misalnya di sini 5, 10, 15, 20. Suku pertamanya adalah bilangan pertamanya adalah 5 dan beda selisih atau langkahnya adalah 5 ya. Maka di sini dia tambah-tambahnya tambah 5 ya, atau loncat-loncat 5. Oke ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut lagi hal-hal yang penting dalam memahami
bentuk soal barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan dan deret langkah-langkahnya selalu tetap ya. Loncatannya, selisihnya itu menetap. Ya, tidak mungkin di sini 3 tambah 5, 2 dikurang jadi 1 gitu ya. Jadi itu yang membedakan barisan dan deret aritmatika mempunyai langkah yang menetap atau permanen. Kemudian, jika ditanyakan suku ke n, maka rumusnya adalah UN sama dengan suku pertama ditambah n dikurang 1 kali beda. Kemudian, jika ditanyakan jumlah, total, keseluruhan, maka rumusnya adalah SN sama dengan n per 2 dikali 2 dikali A atau suku pertama ditambah n dikurang 1 kali beda. Dan keempat, jika selisihnya bertingkat, nah nanti kita akan belajar contoh barisan dan deret. Kalau teman-teman masih ingat ada batang korek api dan lain-lain, itu akan menjadi pertanyaan besar. Ini bagaimana kalau ada kotak bertingkat, segitiga bertingkat, nanti kan menggunakan rumus barisan dan deret. Misalnya di sini 4,12,24. 4 selisihnya berapa? 8. 12 selisihnya berapa? 24, 12. 8 ke 12 itu selisihnya 4 ya. Berarti di sini harus ada lagi, ini adalah suku pertamanya 4, kemudian ini adalah bedanya, dan ini adalah C ya. Nanti di sini saya rumus. Maka jika ditanya selisih bertingkat, kalau ketemu angka barisan dan deret, maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B plus N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali C per 2. Oke, jadi kesimpulannya untuk barisan dan deret aritmatika, ketika menemukan soal dalam bentuk angka, dalam bentuk gambar, maupun dalam bentuk soal cerita, selalu kita umpamakan dalam bentuk urutan ya, selalu kita umpamakan dalam bentuk urutan. Misalnya bangku pertama berarti tulis 1, bangku kedua 2. Jadi kita memisahkan atau mengumpamakan dalam bentuk angka agar nanti menentukan suku pertama dan bedanya lebih gampang. Kita lanjut contoh soal barisan dan deret aritmatika. Yang pertama adalah kita menentukan suku ke n. Rumus suku ke n adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana A itu sebagai suku pertama, N adalah suku yang ditanyakan, dan B adalah selisih atau loncatan. Contoh soal yang pertama, tentukan suku ke-8 dari bilangan 3, 5, 7, 9. Kalau kita hitung secara manual, ini masih bisa, karena dia sukunya ada 8. Kalau kita hitung 3 ke 5 itu selisihnya 2, tambah-tambah 2, berarti ini juga ditambah 2, berarti ini juga ditambah 2. Maka 9 tambah 2 itu 11, kemudian ini kita tambah 2 lagi, ini tambah 2, berarti ini 13, 13 tambah 2 itu 15, 15 tambah 2 itu 17. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka suku ke-8 adalah 17. Lalu kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah U8 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka di sini A-nya itu suku pertama 3, kemudian N-nya itu adalah yang ditanya 8, berarti 8 dikurang 1 dikali bedanya adalah loncatan atau selisihnya 2. Kemudian kita sederhanakan, 3 ditambah 8 dikurang 1, 7 dikali 2. Kita jumlahkan dan kita kalikan. 7 dikali 2 itu 14,
ditambah 3, maka U ke-8 adalah 17. Kemudian contoh soal yang kedua. Suku ke-100 dari bilangan 3, 6, 9, 12. Sekali lagi, kalau kita hitung secara manual akan menyita waktu. Tetapi kalau kita menggunakan rumus yang sudah disediakan, maka menghitungnya lebih sistematis. Maka kita gunakan rumusnya adalah U100 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka di sini A-nya itu suku pertama 3 ditambah N-nya itu 100 dikurang 1. Bedanya berapa? Selisih 6 dan 3. 6 dikurang 3, 3. 9 dikurang 3, 3. Maka bedanya adalah 3. Kita sederhanakan 3 ditambah 100 dikurang 1, 99 dikali 3. Oke, kita sederhanakan yang kali. 99 dikali 3 itu 297. 3 ditambah 297, maka hasilnya adalah 300. Maka U100 nilainya adalah 300. Sampai sini paham? Kemudian kita coba contoh berikutnya. Perhatikan pola berikut. Bola 1, 2, 3, dan 4 ya. Bola 1 terdapat 1 bola. Bola 2 berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian bola 4 ketiga berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bola ke berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita hitung loncatannya berapa? Oh, ini loncatannya 2. Dan seterusnya 2. Maka dengan cepat kita menggunakan rumus. Ditanya adalah U15 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya itu berapa suku pertamanya? 1. Kemudian ditanya adalah 15 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2 atau loncatannya. Maka di sini 1 ditambah 15 dikurang 1, 14 dikali 2. Kita sederhanakan, 14 dikali 2 itu 28. Maka di sini 1 ditambah 28. Maka U15-nya adalah 29. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Batang korek api ke-25 adalah. Nah, di sini kita hitung dulu batang korek api. Kalau batang korek api itu berarti 1. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada 4 korek api. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini ada 12. Oke, kemudian education sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti di sini ada 24 batang korek api. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita lihat loncatannya. 4 ke 12 loncatannya 8 ya. Oke. 12 ke 24 loncatannya 12. Kemudian 8 ke 12 loncatannya 4. Oke, maka bisa kita simpulkan bahwa A-nya itu adalah 4, B-nya itu 8, dan C-nya itu 4. Karena dia loncatannya bertingkat, maka rumusnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali B dibagi C. Ditanya adalah batang korek api ke-25, berarti di sini U25. A-nya kita masukkan nilainya 4.
ditambah n-nya adalah 25 dikurang 1 dikali bedanya itu 8 ditambah n-nya itu 25 dikurang 1 dikali 25 dikurang 2 dikali bedanya itu 8 dan c-nya itu adalah 4. Kita coret 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian kita sederhanakan dari kiri dulu biar lebih cepat. 4 ditambah 25 dikurang 1 24 dikali 8. Kemudian ditambah 25 dikurang 1 24 dikali 25 dikurang 2 23 dikali ada sisa di atas 2. Kemudian kita hitung 4 ditambah 24 dikali 8 itu 192 ditambah 24 dikali 23 itu 552 dikali 2. Maka 4 ditambah 192 ditambah 552 dikali 2 adalah 1104. Ketika kita jumlahkan semua totalnya, maka U25 adalah 1300 batang korek api. Korek api. Jadi, ketika kita menentukan rumus suku ke N, kalau dia loncatannya bertambah, maka menggunakan rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Ketika kita menentukan dalam bentuk gambar batang korek api segitiga, kalau dia bilangan pertama, kedua masih mempunyai selisih sampai ke bawah, itu disebut dengan suku N yang bertingkat, yang dimana rumusnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali B dibagi C. Baik, kita lanjut ke topik yang bagian B, menentukan rumus suku ke N. Rumus barisan dan aritmatika adalah, kita perlu ulas lagi, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari bilangan 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Yang pertama adalah kita tentukan nilai suku pertamanya adalah paling awal, yaitu angka 6. Kemudian loncatannya 6 ke 10, loncatannya 4. Loncatan berikutnya 4. Kemudian UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Suku pertamanya adalah 6. Kemudian N-nya tidak ada. N dikurang 1. B-nya itu adalah 4. Kemudian ini kita kali ke dalam dulu. 4 kali N 6. 4 kali N berarti 4N. 4 dikali 1 min 1 min 4. Sekali lagi, A plus N dikurang 1 kali B. A-nya suku pertama 6 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya itu 4. 4 kali N 4N, 4 dikali min 1 min 4. Yang 4 N kita pindahkan ke sebelah kiri saja, pindah posisi. Jadi 4N ditambah ini positif 6 dikurang 4. Berarti 4N 6 dikurang 4 positif 2. Maka inilah rumus suku ke N-nya. Oke, ini rumus suku ke N-nya. Kemudian kita coba contoh soal yang nomor 2. Rumus suku ke N dari min 25, min 22, min 19, min 16. Kemudian kita tentukan nilai suku pertamanya adalah min 25. Kemudian bedanya bisa dihitung dari belakang ya. Berarti min 22 dikurang min 25. Kemudian
min 22, negatif kali negatif positif 25. Punya utang 22.000, dibayar 25.000, maka masih punya kembalian 3.000. Maka kita tentukan rumus suku ke N dengan rumus A plus N dikurang 1 dikali B. Maka A-nya itu adalah min 25. Kemudian N-nya tidak ada, dikurang 1, bedanya adalah 3. 3 kali N berarti 3N. 3 kali min 1, min 3. Seperti biasa, 3N pindah posisi berarti plus 3N. Ini min 25, min 25, min 3. Jadi yang variabel agak ke depan, yang angka dengan angka agak ke belakang. Maka min 25 dikurang 3, berarti punya utang 25, dibayar 3. Mengutang lagi. Maaf, maka dia masih punya utang 3N min 28. Maka inilah rumus suku ke N. Kemudian kita lihat bagian C, menentukan baris bilangan dari rumus suku ke N. Nah, ini contohnya lebih gampang. Contoh soal yang pertama, tentukan 5 buah suku pertama dari UN sama dengan 2N dikurang 1. Jadi kita bikin angka 1 sampai 5. Misalnya U1, kita ganti N-nya jadi 1, berarti 2 dikali 1 dikurang N. Maka 2 kali 1, 2 dikurang 1, maka di sini 1. Kemudian U2 sama dengan 2 dikali ganti N-nya jadi 2 dikurang 1. Maka 2 kali 2 itu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sampai 5 ya, U3. Berarti 2 ganti N-nya jadi 3 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3 itu 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sekarang U4. 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4 itu 8 dikurang 1 sama dengan 7. U5. Berarti 2 dikali 5 dikurang 1. Maka 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka barisannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dan sekarang saya balik. Ketika ini barisannya, kita ubah menjadi rumus suku ke N. Apakah sama? Kita coba. Barisannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka A-nya itu adalah 1, bedanya adalah tambah-tambah 2 kan? Bedanya adalah 2, 7 kurang 5, 2, 5 kurang 3, 2, 3 kurang 1, 2. Kemudian UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka A-nya itu adalah 1 ditambah N dikurang 1, bedanya adalah 2. Maka kita tulis lagi 1, 2 dikali N, 2N, 2 dikali 1 min 2. Maka di sini 2N dipindah posisi, di sini 1 dikurang positif 1 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 2N dikurang 1. Terbukti ya 2N dikurang 1. Jadi semuanya itu kembali, apa soal yang ditanyakan, kembali lagi ke soal yang dijawab. Oke, baik. Sekarang kita coba soal yang nomor 2. Tentukan suku ke N dari suku ke N dari 2N pangkat 3 ditambah N. Tentukan 5 suku pertama, berarti U1 sama dengan berarti 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Maka
1 kali 1 sebanyak 3 kali, itu nilainya 1, 2 dikali 1, 2. Kemudian ini 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 sama dengan 3. Oke, kemudian sebanyak 5 U2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah N-nya. Berarti ganti setiap N menjadi angka yang ditanya, 2. 2 pangkat 3 itu 8, 2 dikali 8 ditambah 2. 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 2 itu 18. Sekarang 1, 2 sampai 5 ya, berarti di sini U3. Di 2 ganti N-nya menjadi 3. 3 pangkat 3 ditambah N-nya juga 3. Maka di sini 3 pangkat 3 itu 27. 27 ditambah 3 sama dengan 27 dikali 2 itu 54. 54 ditambah 3 sama dengan 57. Oke, kemudian U4. Di 2 dikali 4 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2, 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4, 16 dikali 4, 64 ditambah N-nya 4. Oke, 64 dikali 2 itu 128 ditambah 4 sama dengan 132. Sampai sini paham? Kemudian U5. Berarti ganti N-nya jadi 5. 2 dari mana? Dari soal. 5 pangkat 3 ditambah 5. Kemudian 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. Berarti 2 dikali 125 ditambah 5. Oke. Kemudian 125 dikali 2 itu 250 ditambah 5. Maka ini hasilnya adalah 255. Oke. Pada topik yang sekarang bagian B yaitu menentukan rumus suku ke N, barisan sudah disediakan, kita menentukan rumusnya. Kemudian di topik yang ke C, dari rumus suku ke N-nya kita menentukan berapa barisannya. Jadi timbal balik.